kasih ya pada Tanju ya, Tanjudin juga Tanju Sisyu Tanju ya, Tanju Alek, Tanju Susilia, Tanju Mariani ya, yang sama-sama tadi ya mendampingi saya sampai ke sini. Terima kasih ya, Sisi Romo Sepai, Sisi Mulevo Sepai ya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, Buddha Maitreya atas welas asihnya kita semuanya dapat berkumpul ya di wihara ini ya untuk sama-sama melakukan kebajikan. Terima kasih juga kepada Bapak Edi ya selaku kepala dusun di sini, tokoh masyarakat yang juga terus komunikasi juga dengan saya ya, sehingga saya juga bisa menjalin jodoh karma baik lagi dengan Bapak Ibu semuanya di desa Tanjung Badan ini. Ya, juga terima kasih ya pada Tanju ya yang sudah mengurus ya, meluangkan waktunya memberikan pembinaan bagi umat Buddha di Tanjung Padang. Walaupun Tanju dari Bengkalis ya, tetapi karena Tanjung Padang ini masuk wilayah Meranti, maka tetap masuk binaan Meranti, tapi pembinaannya dari Bengkalis karena lebih dekat dari Bengkalis. Kalau dari Bengkalis 1 jam, kalau dari Selat Panjang 4 jam 5 jam ya. Jadi Bapak Ibu ya, sebelumnya mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa dengan mengucapkan salam Namo Buddhaya, Namo Maitreya Buddhaya. Tajia Uan, masih Uan ya Tanju ya? Uan ya? Uan malam ya? Dikit-dikit lah belajar ya Tanju. Kalau salah nanti ingatkan ya. Tajia Uan. Biasa kalau saya menyapa selain itu Tajia Hao. Hao gitu. Kita belajar sama-sama ya Bu ya. Saya pun ingin banyak belajar, lebih banyak lagi nanti sama Tanju Sosilia aja nanti belajarnya ya. Jam 6:30 dari Dasar ya, bawa sarapan makan di kentang. Terus sampai mengkopot, tambah dikasih kedinginan, hujan deras, jadi basah ujung ya, sampai sini basah semua, sampai gak sadar dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan debu pasir tadi. Singgahlah ke tempat Pak Alek tadi untuk bersih-bersih di sana sebentar. Saya lupa kalau budak itu jembatannya patah. Nah, jadi ternyata harus nyebrang. Tadi video call sama Pak Jeki. Saya lupa Pak Jeki benar kalau yang patah itu udah ya. Baik, saya awali dengan pantun ya. Hari Minggu pagi ke Tanjung Padang, kena hujan di perjalanan. Ya benar kan ya? Jadi hari Minggu pagi ke Tanjung Padang, kena hujan di perjalanan. Mari satukan hati dan cara pandang, kembangkan misi wadah ketuhanan. Masih ada satu lagi, biasa untuk penutup, tapi ini saya nggak untuk penutup, langsung aja di awal. Nanti penutupnya dengan nyanyi. Iya, langsung tutup biar Pak, biar cepat selesai. Ikan cepat, ikan bagus, makin cepat makin bagus. Tapi enggak, tadi yang saya lewati tadi bukan ikan cepat, ikan gabus, tapi ikan moped, ikan patin. Makin lemot, makin prihatin. Karena tadi perjalanannya lambat dan juga kena air pasang. Jadi tadi nyebrang air pasang tadi sama Pak Alek, Bu Susilia. Udah dari Mongkopot kena hujan basah kuyup, kena debu pasir, nah masih nyebrang air pasang juga ya. Jadi ternyata dengan patahnya 2 jembatan itu semakin lambat akses perjalanan kita. Kan jadi prihatin ya. Harusnya sampai sini tadi jam 1 tepat, jadi mundur sampai setengah 3. Jadi Bapak Ibu nunggu lama. Tapi dimaklumkan ya Bapak Ibu ya, saya udah usahakan pagi setengah 7 tadi dari rumah. Ya ternyata ya karena itulah kondisi alam, kita juga nggak bisa mengelak ya. Kita juga harus mensyukuri apapun yang terjadi. Dan saya juga bersyukur karena sampai sini sehat, selamat, dan saya memiliki jodoh karma baik, mendapatkan berkah yang luar biasa. Kita bisa sama-sama melakukan kebajikan di sini. Ya, walaupun tadi motornya sempat ada yang putus. Yang penting saya dan Pak Suryadi ya juga teman hidup saya, teman seperjuangan dalam mengembangkan dharma. Kemanapun siap mengantarkan saya. Terima kasih Pak Suryadi. Satu lagi tadi pantunnya ya, buah pepaya manis rasanya.
Buah kelapa, pelepas dahaga. Bahagia hari ini kita bersama dalam dunia satu keluarga. Tepuk tangan supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, tidak apa-apa habis makan ya. Semuanya kita berdiri ya. Kita diputar yang senam jantung, kita sama-sama gerak. Ya. Dibalik ya. Yang kedua, kita bentuk seperti mulut bebek. Sambil senyum aja, sambil bebek. Yang ketiga, kepalkan tangan, lalu kita putar di pergelangan tangan. Secara perlahan saja dan bergantian di tangan sebelah. Dan yang keempat, menggenggam tangan lalu lepaskan, dihentakkan seperti ini. Dan yang kelima, rapatkan tangan seperti ini, lalu kita hentakkan. Dan yang terakhir, yaitu tangan dinaikkan seperti ini. Lakukan dengan rileks. Setiap gerakan lakukan sebanyak 4 hitungan atau 8 hitungan, tergantung setiap individu berbeda-beda, senyaman mungkin saja. Silakan duduk yang rileks. Pastikan bahu dan seluruh badan kamu rileks. Gerakan pertama, lakukan dengan perlahan, jangan terlalu keras. Lalu bergantian tangan. Gerakan yang kedua, tangannya digoyangkan kiri dan kanan dengan stabil. Sambil senyum dan rileks. Gerakan yang ketiga, ini kurang lebih sama dengan yang buat organ jantung ya. Dihentakkan seperti ini. Gerakan yang keempat, dibentuk seperti segitiga. Di depan hati ya, jadi di depan organ liver. Masing-masing gerakan lakukan 8 kali. Cukup sehari 1 set saja atau 1 putaran. Semoga gerakan-gerakan ini dapat membantu kamu untuk menjaga energi yang ada di organ liver. Itu ada sumber energi dalam tubuh kita. Ada mulai cakra mahkota, tak tajuk pun kepala kita. Ini pusatnya untuk kesadaran kita. Ada cakra, namanya cakra, kalau disebut secara umum itu mata batin, mata ketiga ya, di sini ya. Terus ada cakra tenggorokan, terus ada cakra hati ya, juga cakra jantung ya. Yang di sini cakra jantung, cakra hati ini untuk menumbuhkan kesadaran kasih sayang kita ya. Terus juga ada cakra pusar ya, terus ada cakra dasar ya. Itu ada 7 untuk cakra sumber energi dalam tubuh kita. Jadi gerakan-gerakan singkat tadi ada maknanya ya. Jadi tadi kan kita sudah makan untuk tubuh kita ya, untuk jasmani kita. Dengan makan ada nasi, ada lauk ya, makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna tadi ya, lengkap ada buahnya. Terima kasih Kanjeng ya, sudah disiapkan menunya, kita bahagia makan bersama. Jadi setelah badan jasmani kita sehat ya, udah diberi makan, batin kita juga harus sehat ya. Jadi kita juga memberi makanan batin. Memberikan makanan batin dengan apa? Salah satunya dengan seperti ini, kita kewihara, kita melaksanakan kebaktian, kita mendengarkan bimbingan dharma, kita kosyo ya. Itu salah satu kita memberikan makanan batin
Supaya apa? Tadi bisa mengaktifkan cakra-cakra dalam tubuh kita, energi dalam tubuh kita, tentunya energi yang positif, ya kan? Ada untuk mengaktifkan kesadaran ilahi kita, kesadaran alam semesta, kesadaran hati belas kasih kita. Ya. Sebelum masuk ke materi, kita lanjut dengan nyanyi dulu ya. Lagu ini menginspirasi buat kita semuanya. Bisa saya mendengarkan lagu ini pertama kali itu di Tebing Tinggi Timur, ada yang nyanyi ini, sangat bagus suaranya. Sebenarnya suara saya merdu, cuma hari ini lagi kurang fit ya, jadi serak-serak basah ya. Yang bisa nyanyi nanti sama-sama ya. Boleh nak sambil berdiri lagi? Kalau nyanyi lebih enak sambil berdiri. Kita hari ini bahagia, lepaskan semua beban yang ada. Maju, boleh nanti sama-sama maju. Tak lupa untuk pejamkan mata di dalam keheninganku berdoa. Sekali hidupku penuh dengan
ketika kita menghayati betul-betul lagu ini. Terkadang inspirasi muncul ketika kita mendengarkan bimbingan Dharma dari Tinjauansa. Terkadang inspirasi muncul ketika kita bersujud kepada Allah. Ketika kita merasa kecil dan sangat lemah. Ketika kita bertanya, siapa sebenarnya diriku ini? Saya mau kemana? Apa yang saya cari dalam hidup ini? Kenapa saya terus terlahir berulang kali? Kenapa saya terus menderita? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Ketika kita dalam kebingungan, melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita datang bersujud kepada Allah. Kita berserah, memohon petunjuk bimbingan dari Allah. Karena kita manusia itu merasa kita hanya bagian kecil dari alam semesta ini. Kita hanya manusia yang sangat lemah, yang penuh dengan kilesa, penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, ketamakan, iri hati, dendam, yang semua itu membuat kita gelap, tertutup mata batin kita, hati kita. Kita menjadi gelisah. Kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan dalam hidup kita. Saat kita berserah, kita bersujud dengan sepenuh hati kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon bimbingan belas kasih dari para Buddha Bodhisattva Mahasatwa. Muncul ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita rasakan berbeda dengan kebahagiaan ketika kita mendapatkan uang yang sangat banyak. Berbeda ketika kita mendapatkan lotre, ya. Berbeda ketika kita mendapatkan kejutan hadiah dari Bank BRI, dapat mobil misalnya. Berbeda bahagia yang kita rasakan. Mungkin ketika kita mendapatkan mobil, kita bahagia saat itu. Tetapi ketika mobil itu kita nggak punya uang untuk beli bensin, kita juga menderita. Dari mana bisa jalankan mobil kalau nggak ada bensinnya? Mau beli bensin uangnya tak ada, belum gajian. Suami belum dibayar, upahnya menderita juga. Hanya sesaat. Tetapi ketika kita bersujud kepada Allah, kita ada secercah harapan. Walaupun kita nggak punya mobil bagus, kita bisa makan seadanya, kita bersyukur dengan nasi dan tempe goreng. Tapi ketika hati kita penuh dengan kesadaran dan penuh rasa syukur, maka kita merasakan kebahagiaan itu. Tetapi walaupun di hadapan kita ada makanan yang sangat lezat, ada sate kambing, ada tongseng sapi, ya kan? Tetapi ketika kita banyak penyakit, kita juga menderita, nggak bisa menikmati itu. Kita punya darah tinggi, kolesterol tinggi, ketika kita makan, tensinya naik, ya kan? Nggak bisa juga menderita. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya kenapa kita harus memelihara, kita bersujud, kita berdoa, kita khusyuk, kita mendapat bimbingan Dharma dari Tinjauansa, dari Pancu, ya kan? Untuk apa? Untuk kebahagiaan dalam batin kita masing-masing, ya. Karena kebahagiaan duniawi itu bersifat semu. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan dalam batin kita, saat kita menerima, ya, berbagai cobaan hidup, apalagi sekarang ya, nggak jelas uang rupiah ini. Ada isunya emas harganya mau turun, jadi pokoknya yang punya emas banyak-banyak cepat jual karena nanti dolar mau turun, harga emas turun. Jadi banyak yang bingung, terombang-ambingkan oleh berita yang tak menentu. Iya kan? Kalau mungkin di kampung nggak banyak melihat medsos ya Pak Zeki ya, nggak usah pusing lah. Yang penting ada daun ubi dipetik, dan bisa makan, sedapnya ya kan. Tadi ibu-ibu cerita ada pakis ya, tadi baru petik ibu, hujan-hujan petik pakis. Ya apa-apa Bu, berkahnya luar biasa loh. Itu langsung berkah dari alam ya Tanju ya. Alam sudah menyediakan
Kenapa kita harus pusing untuk membeli, ya kan? Apalagi memotong kambing, ya kan? Kasihan harus mengorbankan makhluk lain. Tapi dengan kita bersyukur memanfaatkan disediakan alam semesta. Itu banyak nakis di belakang wihara, nanti Bu Meta datang, kita makan bersama dengan umat. Udah sehat, nggak ada pestisidanya, ya kan? Dimasak, dapatkan berkah lagi. Karena kita makan bersama. Jadi tadi saat di perjalanan perut sudah berbunyi-bunyi sampai sini, aduh Panju saya ada kekenyangan. Terima kasih. Satu berkah. Bahagia sederhana kan? Tidak harus mewah Bapak Ibu. Yang penting hati kita perlu dengan rasa syukur. Iya kan? Tetapi kalau hati kita nggak perlu dengan rasa syukur, kita disediakan makanan praktis, aduh makanan apa nih lah, makanan hutan disajikan. Nah, kita jadi nggak kenyang. Batin kita juga jadi sedih kan? Nggak bahagia. Tapi saat kita dipenuhi dengan rasa syukur, apapun yang ada di hadapan kita, maka kita bisa menerima dengan hati yang lapang dan bahagia. Ya. Nah, ini ibarat kehidupan kita ya. Saya telah memikirkan sejak lama tentang apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lanjut. Ini mungkin pernah juga terpikirkan dari kita. Ya, mulai kita sekolah ya, kita menghabiskan masa kecil kanak-kanak kita dengan belajar, ya kan? Ini proses dalam kehidupan kita. Nah, pada akhirnya kita meraih yang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Setelah kita menyekolahkan anak-anak kita sekolah, kita memiliki pendidikan yang tinggi, ya, mulai dari lahir tadi ya, kecil, remaja, ya. Nah, terus kita mulai di sekolah itu kita diajarkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, gitu ya. Kita habiskan sebagian besar masa kanak-kanak kita dengan belajar. Nah, akhirnya kita meraih gelar sarjana atau misalnya lulus SMA gitu ya. Paling nggak kita pendidikannya dari lebih tinggi. Lanjut lagi. Nah, terus setelah lulus kita nganggur gitu kan. Nganggur kita mau ngapain ya, nyari kerja susah. Terus akhirnya kita mendapatkan pekerjaan. Mungkin melalui tes yang sulit ya di perusahaan, bahkan kita membangun tes ya. Bagi anak-anak ibu-ibu lah yang udah mulai sekolah gitu ya. Terus lanjut lagi, terus kita sukses, diterima, kita kerja, anak kita sukses ya, kita dapatkan karir yang bagus ya, kita banyak usahanya ya, mungkin anak bapak ibu ya, atau bapak ibu udah banyak usaha ya, sukses ya, banyak bisnisnya ya, banyak usahanya, hingga akhirnya kita karena banyak yang menguruskan ya, kita kelelahan, banyak bisnisnya di sana sini ya, yang hari keliling terus karena mengurus usahanya, tadi akhirnya kita kelelahan, jatuh kelelahan ya, sakit. Lanjut. Nah, waktu terus berlalu ya, dan kita memiliki target baru yang harus kita penuhi. Nah, setelah itu kita bertemu dengan pasangan hidup kita bertemu dengan jodoh kita masing-masing ya kan. Terus kita hidup berkeluarga ya, dengan menjanjikan cinta yang tak pernah pudar. Kalau awal pacaran kan gitu ya Bu ya, cintaku sehidup semati gitu ya. Sekali pas suaminya nggak punya uang, belum bayar upahnya, mana janjimu dulu, katanya bahagiakan aku, sekarang nggak bisa bahagia, makan aja susah. Nah, dulu manggilnya sayang, honai gitu ya, sekarang manggilnya lain. Nah, kalau di Jawa, pakmu, bokmu gitu misalnya, kalau di Jawa gitu ya, jadi udah lain bahasanya, dulu dengan mesra. Jadi ketika masa-masa sulit itu panggilannya berubah. Jadi kebahagiaan saat masa-masa pacaran hilang, Pak jadi ketawa. Pak jadi kita melewati itu, tapi saya yakin bahagia karena tertawa ya. Oke, lanjut lagi. Terus hadirlah bayi. Setelah menikah tadi kita punya bayi. Bahagia ya, bahagia saat bayi kita lahir. Tapi apakah bahagia terus? Enggak. Mamanya malamnya bergadang, nggak tidur malam. Bapaknya yang ngorok, dan nggak tidur, mimpi indah bapaknya. Mamanya masih bergadang jam 2 malam, bayinya nangis, oe, gitu kan. Nah, akhirnya mamanya terbangun, buatkan susu, ganti popok, ya kan, nyeboin, bergadang. Sampai satu malam dah kelelahan ya, capek ya nyusuin ya. Bapaknya nggak enakan, pagi-pagi udah bertengkar lagi, karena si istrinya bangun kesiangan, ya kan. Kesiangan bergadang, bapaknya mau kerja, nggak ada sarapan. Nah ini nggak ada sarapan, jadi bapak nggak ada bekal, nggak disiapin kopi, marah-marah bapaknya berangkat kerja. Mamanya tambah marah lagi, bapak tadi malam udah tidur cepat, saya bergadang semalaman, bapak nggak peduli, anak nangis, bapak tidur nyenyak, mimpi indah, ketemu dia pada ini. Istrinya bergadang. Nah itulah hidup kita ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut lagi ya. Terus kita
dalam perjalanan waktu kita memiliki kemajuan hidup, kita dalam kehidupan sosial juga maju ya. Kita mencoba memberi yang terbaik dari waktu kita. Nah, kita adalah bintang kemanapun kita pergi. Itu saat kita sukses tadi ya, kita menjadi orang yang sukses kaya dan akhirnya kita menjadi orang yang kaya. Tapi kita perlu lebih banyak waktu lagi untuk menang dengan sempurna. Lanjutkan. Nah, wah, satu hari mereka bilang bahwa mereka dapat melakukan tanpa kamu. Dalam menjalani hidup ini, kadang ada saatnya kita merasa lelah. Seperti tadi, ketika kita sudah capek, dan suaminya nggak peduli ya. Jadi kita kadang merasa putus asa kan, udahlah, toh nggak ada kamu juga saya bisa kok, gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ditunggu-tunggu sampai bulan nggak ada upah, udah bingung bayar SPT, bayar listrik dan mati gitu kan. Jadi akhirnya kan timbul kekecewaan. Nah saat itu terlontarkan, akhirnya kan ada sakit. Dari kata-kata yang kita ucapkan ke suami kita membekas, iya kan, membuat luka. Akhirnya kebahagiaan rumah tangga itu mulai mudah. Begitu pula dalam kehidupan kerjaan kita, ada saatnya kita menghadapi masa-masa tidak dipercaya karena mungkin pengaruh teman kita, ya, perubahan dari bos kita. Jadi kita tidak dipercaya lagi. Akhirnya kita diberhentikan, di PHK. Udah di rumah banyak utang, SPP belum terbayar, suaminya di PHK, gimana rasanya? Udah hidupnya macam di neraka deh Bu. Udah sekarang ekonomi sulit misalnya kan, nah, ada pusing 7 keliling ya kan. Nah saat-saat seperti itulah maka ada saatnya kita merasa sangat kecil, kita merasa sangat lemah, dan kita membutuhkan satu energi yang bisa membangkitkan hati kita. Nah, sampai akhirnya tersadar, akhirnya kita menyendiri ya. Dan ada yang menyendiri itu menjadi frustasi, tapi ada yang sadar, dia menyendiri dan pergi ke satu tempat membuatnya tenang, misalnya ke wihara gitu misalnya ya. Lanjut lagi. Nah, dari sakit atas evaluasi ini, maka sebuah gagasan muncul dalam batinmu untuk tentang bagaimana memperbaiki kehidupanku. Nah, ketika kesadaran itu muncul ya, dia tidak menuruti kegalauan hatinya, tapi dia ketika dalam kondisi yang sangat kecil dan lemah dan terpuruk kondisi hidupnya tadi, dia datang ke wihara misalnya dan mendapatkan satu inspirasi dari Lomo dengan bersujud, dengan koso ya kan, dengan mohon bimbingan, atau saat kita datang kita mendengarkan bimbingan Dharma tergerak hati kita, muncul inspirasi baru. Iya, saya harus bangkit, saya gak boleh terpuruk dalam kehidupan buruk saya terus, saya harus bisa membuat saya bahagia. Lanjut, saya akan mengambil semuanya dengan ringan. Saya mencoba membuka hati saya dengan cinta. Jadi dia mencoba membuka hatinya dengan cinta, dengan menerima apa yang terjadi dengan hati yang lapang, kan? Terus, dan saya akan mendengarkan sekeliling saya. Dia membuat satu motivasi dalam dirinya, kalau dia pasti harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Ya, saya akan bersama memberikan yang lebih baik pada dunia tadi ya. Selagi masih ada kesempatan, maka kita harus memberi yang terbaik dalam kehidupan kita untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk kebahagiaan diri kita. Ketika waktu kita tiba, maka kita akan pergi dengan bahagia dalam hidup kita ya. Mulai dari lahir ya, kita dewasa, itulah yang kita alami dalam kehidupan kita ya. Jadi saat-saat terpuruk itu ketika kita inspirasi itu muncul, maka tumbuh kesadaran dalam diri kita tadi, bangkit, kita bisa menumbuhkan hati murni kita lagi. Pernah nggak terpikirkan oleh kita apa sih tujuan hidup kita? Seperti yang gambaran awal dari saya tadi, kita untuk mencapai akhir dari penderitaan atau ketidakpuasan. Ada beberapa syarat untuk menemukan tujuan hidup ya. Yang pertama, kita harus memahami beberapa sifat manusia ya, dan sifat kehidupan. Yang kedua, kita menjaga pikiran agar tenang, damai dalam praktek religius, itu praktek agama ya. Apakah tujuan hidup kita? Ada Bapak Ibu, kalau tujuan hidup kita apa? Mencari uang Bu, mencari nafkah biar keluarga bahagia. Tujuan hidup berkeluarga kan memang bahagia, iya kan? Kita
hidup tujuannya bahagia. Benar? Bahagia. Bahagia di sini ada dua macam. Apa kira-kira Bapak Ibu? Pakai angpau. Bahagia nanti pakai dapat angpau ya Bu ya. Iya, semuanya bahagia dapat angpau. Saya juga bahagia loh kalau pas Imlek gitu dapat angpau ya kan, semuanya bahagia. Ya. Ada dua kebahagiaan yang kita dapat rasakan. Bahagia pertama kita menerima, dapat hadiah, ya kan? Dapat rezeki, ya kan? Angpau tadi misalnya Bu ya, jadi dapat makan juga kan bahagia ya, dapat ya kan, menerima ya, gitu. Bagi yang bekerja dapat gaji, dapat nilai bagus kan gitu. Bapak Ibu, ada satu cerita. Pada seorang ibu yang rajin ke wihara, rajin khusyuk. Jadi anaknya setiap kali ibunya sujud tadi selalu menengoknya, memperhatikan itu kok rajin ya, tiap pagi, siang, malam selalu khusyuk. Jadi suatu saat anaknya bertanya, Ibu rajin banget khusyuk ke Buddha. Apa sih yang Ibu dapatkan? Gitu anaknya bertanya. Terus seorang ibu itu tadi menjawab, Nak, justru Ibu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Ibu malah kehilangan. Jadi anaknya bingung, kehilangan? Kalau Ibu kehilangan, nggak mendapatkan apa-apa, kenapa Ibu harus sujud tiap kali siang malam? Jadi ibu itu menjelaskan, nah, ketika Ibu bersujud khusyuk kepada Lamu, kepada Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, banyak yang hilang dalam diri Ibu. Hilang keserakahan, hilang kemarahan, hilang kejengkelan, hilang kedengkian, hilang kebodohan batin Ibu. Karena banyak yang hilang tadilah, maka Ibu bahagia. Ibu bisa bersyukur menerima apapun kondisi dalam kehidupan kita dengan bahagia. Jadi bahagia yang pertama tadi kita menerima, bahagia yang kedua kita melepas. Kita kehilangan, kita melepas. Melepas apa? Melepas apa Bapak Ibu tadi? Melepas kemarahan, melepas rasa jengkel, iri hati, dendam, ya kan? Jadi ketika ada tetangga yang bucingkan kita, ya, kita tetap damai bahagia, seperti Milepo, selalu tersenyum bahagia, ya. Jadi ketika kita sujud ke Lamu, ke Milepo, itu menginspirasi kita ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus tetap terima dengan lapang dada, dengan hati yang lapang, maka kita bisa tersenyum, ya. Walaupun dalam kondisi sulit, kita juga tetap tenang dan bahagia. Walaupun kita dihina, dicaci, mungkin dicemarkan nama baik kita tetap tersenyum karena hati kita penuh dengan cinta kasih, ya. Karena kalau kita terus memikirkan orang mencari kesalahan kita sendiri juga yang rugi. Mereka udah lupa berlalu, tapi kita berhari-hari nggak bisa makan nggak enak, tidur nggak enak, ya kan? Kenapa ya si Ana juga mencemarkan nama saya, padahal saya nggak melakukan itu? Kenapa dia mempermalukan saya, ngajak saya di depan umum? Kita masih mikirkan berhari-hari, sampai anak kena imbasnya, dimarah-marah, anak minta susu, anak nggak tahu apa-apa, ya kan? Suami pulang kerja minta dapatkan kopi karena kita kesal, tadi dikucingkan kawan kita jadi kesal, kita jadi marah. Jadi suami kita pun kena imbasnya, jadi nggak harmonis, nggak jadi kita suka ya. Kalau bahagia lahir dan batin itu kalau di Muslim kan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Kalau kita di Buddhis keluarga kita suka ya, bahagia lahir dan batin, ya. Bahagia jasmani kita, bahagia batin kita, bahagia sejahtera ekonomi kita, bahagia juga batin kita. Makanya harus seimbang. Ya, kehidupan keluarga, sosial, kehidupan beragama harus seimbang. Baru kita bisa mewujudkan keluarga kita sekaya, ya. Jadi itu ya. Jadi kita mau bahagia yang mana? Tentu dua-duanya kan, kalau kita di berumah tangga. Tapi yang
terakhir tadi itu sebenarnya yang utama, supaya ketika tiba waktunya nanti kita juga bahagia dan kita juga terlahir di alam bahagia di surga loka, kan gitu ya. Dan kita berkumpul di sini Bapak Ibu, inilah untuk menjalin jodoh karma baik supaya kita bisa hidup bahagia ya. Ada yang bilang kalau sudah pacaran itu belum datang loh, kenapa sih harus mencoba-coba gitu ya. Mungkin kita kalau yang belum paham kan bingung juga, ya enggak ya, jadi timbul keraguan ya. Jadi nggak timbul keyakinan yang kuat, malah jadi ragu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bisa berada di sini bertemu dengan Cicu Tanju, Tanju Tajudin, Tanju Susilia, Tanju Mariani, Tanju Alex, dan juga Pak Edi, Bapak Ibu semuanya di sini. Apakah kebetulan? Kebetulan nggak kira-kira? Saya ada 3 kali loh ke sini loh. Padahal saya jauh dari Jawa. Ya, ada 4 di Selat Panjang. Di Selat Panjang bisa nyasar ke Tanjung Padang. Padahal jauh banget perjalanannya. Itu semua terjadi karena ada sebab jodoh karma lampau. Ya, saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di sini ada sebab jodoh karma lampau. Begitulah Bapak Ibu bisa bertemu saya, bisa bertemu Tanju, bisa mendapatkan ajaran Buddha Maitreya, ya, bisa mendapatkan pertobatan, ya, diksa. Itu karena ada sebab jodoh karma lampau. Ya. Dulu kita pernah bilang sama-sama, kalau tidak akan pernah bisa. Dalam ajaran Buddha ada sebab musabab yang saling bergantungan, ada hukum sebab akibat. Kalau dulu kita menanam, maka sekarang kita memetik, ya kan? Kalau Bapak Ibu menanam kan akan memetik, ya kan? Begitu pula sekarang. Maka Bapak Ibu bisa mengenal ajaran Buddha, bisa bertemu dengan para Tanju, para influencer yang bisa memberikan pilihan dharma. Karena kita menjadi jodoh karma baik. Begitu pula sekarang. Jodoh karma baik sudah di depan mata, ya, sudah ada dalam kita, ya kan? Kita sudah mendapatkan diksa. Kita sudah mohon ketuhanan, itu sudah ada yang ikhlas. Inilah untuk menjadi jodoh karma baik tadi. Jadi ketika tiba saatnya nanti Buddha Maitreya lahir sebagai Buddha akhir zaman untuk menyelamatkan Triloka, kita sudah menjadi jodoh karma baik itu, ya. Tapi ketika kita nggak ada ikatan jodoh karma baik, kita nggak akan bisa bertemu dengan ajaran Buddha seperti yang sekarang ini, ya. Maka mulai sekarang ayo kita sama-sama tumbuhkan keyakinan yang kuat kepada Satri Ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena salah satu cara untuk menjalin jodoh karma baik, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi tadi, melepaskan diri dari penderitaan usia tua, lahir, sakit, dan mati. Kalau kita sudah tertiba dari itu, kita mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Di ajaran Buddha itu tertinggi bukan surga, tapi nibbana, itu kebahagiaan paling tinggi, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Tadi kan memahami sifat manusia, ya. Kita kan memahami sifat tetangga kita, kawan kita, bahkan suami kita, anak kita. Itu memahami sifat manusia tadi. Setelah kita memahami sifat manusia, kita paham, oh anak saya ini sensitif, oh anak saya ini nggak bisa kalau saya marah, oh kawan saya ini tersinggungan, oh misalnya tetangga ini kalau dia suka pamer. Kita paham, kalau kita sudah paham karakternya, sifatnya, maka kita bisa memaklumi, bisa menerima. Tapi kuncinya kita harus membuka hati kita. Yang kedua, kita memahami sifat kehidupan. Sifat kehidupan tidak pasti, ya. Seperti tadi, ekonomi aja negara sekarang nggak pasti, gonjang-ganjing gitu kan. Harga beras itu melonjak tinggi, minyak naik, harga telur naik, ya kan. Kalau di kampung masih bisa lah nanam-nanam mati sayur. Kalau di kota boro-boro nanam, untuk nanam aja tanahnya sedikit, ada tapi nggak bisa ditanamin, ya. Seperti saya kalau nanam harus dipolybag, karena tanahnya kalau air pasang nggak bisa untuk menanam, ya kan gitu. Jadi hidup ini tidak pasti. Begitu pula dalam hidup keluarga kita. Saat ini kita bahagia, belum tentu besok kita bahagia. Mungkin nanti sore bisa kita bersedih, kan gitu ya. Badan kita di sini, mungkin pikiran kita juga mikirkan anak kita yang di Batam. Kenapa nggak pulang-pulang? Sudah 5 tahun, nggak ada kabar. Sudah sukses atau belum, kan gitu ya. Pikiran kita aja bisa kemana-mana
sangat cepat, berubah-ubah, ya kan? Begitu pula dalam kehidupan kita, tidak kekal dari kecil, remaja, dewasa, bahkan mungkin 20 tahun lagi juga saya udah putih. Oh, 20 tahun lagi ya panjang umur ya Bu ya, akan panjang umur ya. Kan berubah ya Pak Alek ya, ini berubah. Nanti yang saya bangga-banggakan, rambutku cantik, nanti rebonding, kita bahagia ya masa muda ya, gitu. Tapi nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi dia berubah, muka ada berubah, ya, gigi dan tangan, jadi tidak ada tanda-tanda perubahan itu, ya kan? Itulah hidup, fenomena kehidupan, hakikat kehidupan tidak kekal, anicca, hukum tilahana dalam ajaran Buddha, anicca tidak kekal. Yang kedua, duka, ya, duka, penderitaan, ya, menderita nggak kita hidup? Menderita lah Bu, gimana nggak menderita? Udah semuanya susah kan gitu kan? Bahkan kita kena pisau aja sakit, kita menderita waktu masak kan gitu ya. Aduh sakitnya kena gores pisau kan gitu ya. Apalagi ya dalam kehidupan kita ya, ketika ada dari keluarga kita yang meninggal, kita juga menderita ya. Jadi dalam hukum tilakana yang pertama hidup ini tidak kekal. Yang kedua, hidup ini duka atau penderitaan, ketidakpuasan ya, jadi menimbulkan penderitaan. Yang ketiga, anatta, tanpa aku atau tanpa inti yang kekal ya. Jadi dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, kita bangga-banggakan itu tidak ada atma, tidak ada inti yang kekal, tidak ada aku yang kekal ya. Jadi di sini ya, saya duduk di sini disebut metawati karena lengkap. Ada batin, ada jasmani, ada nama, ada rupa. Batin itu termasuk ada kesadaran, ada nafas, ada pikiran, ada bentuk-bentuk pikiran dan perasaan, ya kan? Ada badan jasmani. Tapi ketika nyawa ini sudah keluar dari badan jasmani ini, apakah bisa disebut metawati? Nggak bisa, dan disebut mayat. Gitu ya. Ini tidak ada ini yang kekal, tak ada yang bisa kita bangga-banggakan. Ketika kita meninggal juga badan jasmani ini keluarga nggak mau menerima. Ada nggak yang mau menerima ketika kita meninggal jenazahnya di rumah? Nggak mau kan? Keluarga juga nggak mau menerimanya lagi. Padahal dulu suaminya sangat sayang, ya kan? Katanya si hidup semati, tapi ketika udah mati nggak mau di rumah, nggak mau nemenin, tetap akan dimaafkan kan ya. Jadi kan nggak si hidup semati jadinya ya, malah nikah lagi. Karena hidup semati Pak. Jadi ketika istrinya udah nggak ada, menikah lagi cari yang paling cantik. Gitu. Jadi kadang kan gitu ya Bu ya, cari yang muda lah kan gitu, supaya tetap bahagia. Jadi intinya apa yang kita banggakan dalam diri kita ini? Tidak ada silakan. Yang kita bangga-banggakan artis yang cantik yang luar biasa, bisa dioperasi, yang pesek bisa mancung, yang giginya bisa dibuat macam-macam, alisnya bisa disulam. Ketika meninggal, suaminya juga nggak mau menerima, orang tuanya nggak mau menerima, tetap dikremasi atau dimakamkan, ya kan? Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita bawa? Bukan harta kita, bukan kecantikan kita, bukan jabatan kita, tetapi amal kebajikan kita. Makanya kita perlu membina batin kita, kesadaran dari diri kita, dari hati kita. Makanya itu harus kita bangkitkan. Bagaimana? Jadi berbuat kebajikan dengan sering mendengarkan diri kita, dengan khusyuk itu salah satunya. Itulah akan tumbuh benih-benih welas asih, kesadaran tentang hidup ini sebenarnya itu apa sih? Apa yang kita cari? Nah, ketika hati nurani sudah bangkit ya, hati welas asih sudah tumbuh, kesadaran murni kita sudah berkembang dalam diri kita memahami hakikat kehidupan ya, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selalu dipenuhi dengan hati kasih, pikiran cinta kasih, ucapan cinta kasih, perbuatan cinta kasih. Dan inilah sebenarnya kebajikan-kebajikan inilah yang akan kita bawa dalam kehidupan kita ya. Inilah perlunya adanya agama ya, itu diajarkan oleh semua agama ya. Kalau kita nggak memiliki agama, kita juga bingung kan, kita mau melangkah ke arah mana. Lanjut lagi, nah penyadaran ya, penyadaran diri tadi ya, kita sadar bahwa hidup ini sementara. Saya tidak hanya mencari kebahagiaan duniawi, tapi juga saya harus mencari kebahagiaan sejati. Lanjut. Nah, tujuan utama tadi mengakhiri siklus penderitaan
kematian dan kelahiran berulang hingga kita mencapai nirvana. Lanjut lagi. Ada beberapa anggapan yang kurang tepat. Mungkin ada beberapa orang berpikir bahwa mempraktekkan ajaran Buddha itu tidak bisa sambil kerja. Mempraktekkan ajaran Buddha itu harus mengundurkan diri, harus bertapa di hutan. Kadang ada berpikir seperti itu untuk mencapai kebahagiaan sejati itu, ya kan? Ajaran Buddha bagi manusia dalam masyarakat, Buddha Dharma dapat dipraktekkan baik dalam masyarakat ramai maupun pengasingan. Kita bisa mempraktekkan Dharma. Ya, justru di tempat yang ramai kita bisa banyak mempraktekkan Dharma. Kalau di tempat sunyi, ya kan di hutan, kita hanya bertemu dengan monyet, dengan ular, dengan semut, ya kan? Nah, tapi kalau di masyarakat ramai kita bisa banyak melakukan kebajikan, praktek secara langsung. Kita melihat nenek-nenek tua di tengah jalan, kita menyeberangkan. Kita melihat nenek-nenek yang kelaparan, kita bisa belikan makanan. Bahkan tetangga kita bisa membantu tetangga kita, ya kan? Ada saudara-saudara yang membutuhkan kita. Dharma tidak harus mempraktekkan dengan bertapa di hutan, ya. Kalau zaman sekarang sulit, nggak ada yang mau kecuali bertapa hutan, ya kan? Ibu tuh nggak mau juga kan kalau suaminya nanti bertapa di hutan. Nggak laku kalau orang karet aja 1 bulan nggak pulang, nggak bingung kan gitu ya. Apalagi ini dengan bertapa di hutan ya Pak. Gak jadi bahagia, kita sukanya nanti malah menderita gitu ya gitu. Jadi pandangan-pandangan yang seperti itu kita harus bisa memiliki pandangan yang bijak, ya. Dalam Buddha bisa coba praktekkan dimanapun, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, termasuk praktek di pasana juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana kita bisa menerima kondisi dalam suka maupun duka, kita tetap tenang, seimbang, kita tetap batin kita tetap bahagia walaupun tadi ada orang yang membujikan kita. Itu juga praktek Dharma. Tidak harus bertapa di hutan, justru dengan praktek keseharian itulah praktek kesabaran yang paling tinggi, ya. Kanti para mata koditikan. Kesabaran adalah praktek Dharma yang paling tinggi, ya. Itu juga salah satu cara untuk melatih batin kita. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang hukum kesunyataan tilakana, kita telah umum di versa tadi. Nah, juga Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama, duka samudaya, ya. Duka samudaya itu sumber dari duka, yaitu tadi keinginan, ya, ada nafsu keinginan, ketamakan, keserakahan, yaitu sumber dari duka, ya. Oke, lanjut. Duka niroda itu terhentinya duka, ya. Itu kita bisa melepaskan nafsu keinginan kita, keserakahan, kebencian, maka penderitaan itu akan berakhir dalam kehidupan kita. Bagaimana jalannya? Ada 8 jalan mulia berunsur 8. Lanjut, ini yang diajarkan oleh Buddha, ya. Jalan mulia berunsur 8 itu ada sila, samadhi, dan panya. Singkat aja, sila di sini praktek kemurahan, ya. Praktek kemurahan. Kita semua mempraktekkan kemurahan. Termasuk dari Maitreya, ya, mengajarkan vegetaris, praktek kemurahan. Pelaksanaan sila pertama, menghindari pembunuhan, ya kan? Menghindari pembunuhan, waktu itu kita belajar vegetarian. Praktek sila kedua, ya, kita menghindari apa? Yang kedua, mengambil darah, pencurian, ya. Kita menghindari pencurian. Kita tidak mengambil milik barang orang lain. Kita praktek mata pencaharian yang benar. Kita praktek perbuatan yang benar. Itu bukan milik kita, nggak kita ambil. Juga praktek sila. Jadi dalam 8 jalan utama itu ada sila, samadhi, panya. Ya, yang masuk kelompok sila di situ ada ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Dalam ajaran Buddhisme lainnya ada namanya hati penuh belas asih, ya kan? Maka kalau hati kita penuh belas asih, ucapan kita juga dengan penuh kasih. Hati kasih, ucapan kasih, pikiran kasih. Hati kasih, pikiran kasih, ucapan kasih, perbuatan kasih. Ya kan? Kalau pikiran kita sudah penuh dengan cinta kasih, tidak mungkin dong kita mengucapkan kata-kata kasar, kita bencikan orang, ya kan? Jadi ketika pikiran kita penuh cinta kasih, ya, hati kita penuh belas kasih, maka ucapan dan perbuatan kita juga penuh belas kasih. Itu juga praktek dari ajaran Buddha, ya, juga semua Buddha. Ya, terus ada sila, samadhi, panya. Samadhi itu perhatian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar. Nah, seperti saat Bapak Ibu kosyo tadi siang sembahyang, ya,
Ketika kita khusyuk, hati pikiran kita fokus kepada Longmu, kepada Buddha Maitreya, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, ya, tidak memikirkan utang, tidak memikirkan belum masak, tidak memikirkan belum gajian, tidak memikirkan anaknya yang belum dibuatkan susu. Benar-benar hati kita pikiran kita fokus, itu konsentrasi benar. Nah, ketika muncul pas lagi khusyuk, iya, tadi saya lupa lauknya belum ditutup. Masaknya tadi masih di wajan ya, belum dimasukkan ke lemari gitu. Muncul pikiran gitu terus saya lagi khusyuk, saya harus fokus dulu. Itu salah satu dari upaya benar. Ketika muncul pikiran-pikiran yang tidak baik, kita berusaha, kita menyadari, saya sadar saat saya lagi sujud pada Longmu, saya harus fokus dulu. Itu nanti urusan nanti aja kalau saya mulai. Salah satu upaya benar dalam samadhi benar. Tadi ada upaya benar, ada konsentrasi benar. Ya, konsentrasi benar ketika kita sujud benar-benar fokus, namanya konsentrasi benar. Ketika muncul bentuk-bentuk pikiran, kita ingat anak kita ingat saat kita dimarahin orang, tumbuh kejengkelan, kita sadar, ini rasa sakit hati saya muncul, saya sadar. Saya harus kembali sujud ke Longmu supaya hati saya tenang seimbang. Kita sadari saat rasa bentuk-bentuk batin, pikiran, perasaan senang tidak senang tadi muncul, kita sadari, kita kembali sujud ke Longmu. Itu sudah daya upaya benar, usaha benar, perhatian benar. Ketika kita makan, kita berdoa, kita penuh dengan kesadaran, kita menyadari apa yang kita makan, kita rasakan, kita bersyukur, itu juga perhatian benar. Tapi ketika kita makan, kita buru-buru tersedak, berarti nggak perlu perhatian. Tapi pikirannya kemana tadi ya Bu ya? Makan, mulutnya makan, pikirannya terpikir, anakku tadi belum makan, jadi tersedak gitu ya. Maka praktek itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam budaya. Tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus berkata jurusan. Justru dalam kehidupan sehari-hari itulah praktek ya nyata. Oke ya. Terus samadhi perhatian benar dan konsentrasi benar. Selanjutnya terakhir kebijaksanaan, itu pikiran benar dan pandangan benar. Ketika kita sudah memiliki sila kemoralan yang baik, kita melatih konsentrasi yang benar, penuh perhatian, penuh dengan daya upaya benar, maka akan muncul kebijaksanaan pandangan. Kebijaksanaan ini munculnya dari pikiran benar dan juga pandangan benar. Kita memahami bahwa hidup ini tidak kekal, tidak ada yang bisa kita banggakan. Hidup ini sementara, maka kita banyak berbuat kebajikan. Ketika kita mengalami hal-hal terpuruk, guncangan dalam hidup kita, banyak orang yang mungkin membuli kita, tidak senang dengan kita hati kita tetap tenang seimbang. Karena kita sudah memahami hakikat kehidupan, kita sudah memiliki kebijaksanaan. Ketika kondisi ekonomi tidak seimbang, kita juga tetap tenang seimbang, tidak marah-marah lagi. Itu perlu dilatih, nggak muncul tiba-tiba, gitu ya, Pak Ibu ya. Maka kita harus terus mengembangkan hati yang penuh belas kasih dengan pikiran cinta kasih, hati penuh belas kasih, berkata dengan penuh belas kasih dan berbuat dengan penuh cinta kasih, karena dengan pengobatan tadi kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruk kita, dan kita ada yang sangat ikhlas vegetarian itu langsung untuk menjaga sila kita, Jadi dengan kita mengenal ajaran Buddha, dengan kita mendapatkan ketuhanan, mohon ketuhanan, dengan kita berikhtiar itu merupakan salah satu cara untuk menjalin jodoh karma baik dengan Buddha, Dharma dan Sangha, supaya dalam kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita selanjutnya nanti tetap memiliki jodoh karma baik dengan Sang Ratna. Ketika Buddha Maitreya turun ke dunia, kita juga memiliki jodoh karma baik dengan Buddha Maitreya, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi nirvana. Gitu. Nah ini ajaran Buddha yang terakhir ya. Tidak berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah inti ajaran semua Buddha. Ya Bapak Ibu ini yang saya sampaikan Terima kasih waktunya kebersamaannya, semoga sharing singkat ini bermanfaat. Saya bukan menggurui Rancu kita berbagi Dharma, kita sama-sama belajar Dharma jalan Buddha. Saya bukan orang tarik pintar di sini tapi ayo kita sama-sama belajar. Di sini juga Bapak Ibu ini sudah banyak makan garam.
Ya, sudah banyak pengalaman hidup dibanding saya ya Pak ya. Jadi bukan bermaksud menggurui, tapi disinilah kita sama-sama melakukan kebajikan. Dengan kita belajar dharma seperti ini, kita sama-sama menjadi jodoh karma yang baik dengan Sakti Ratna, ya kan? Jadi dengan kita saling bertemu di sini, kita juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita, mewujudkan dunia yang satu keluarga. Terima kasih juga atas segala berkah hari ini. Coba kita rangkapkan dengan kita semuanya untuk mengakhiri pertemuan kita ya. Kita dedikasi sebentar ya. Kita rangkapkan kedua tangan kita. Kita bisa mulai pejamkan mata ya. Kita dedikasi kebajikan yang kita lakukan pada siang sampai menjelang sore hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha Matre, para Buddha Bodhisattva Mahasaya, atas welas asih dan kasih sayangnya. Pada hari ini kami sama-sama dapat melakukan kebajikan, belajar bersama untuk menjadi jodoh karma baik dengan Sang Ratna. Dengan pancaran welas asih para Buddha Bodhisattva Mahasaya, lindungan dari Buddha Maitreya, Bapak Guru Agung Guru Suci, semoga kami tetap dapat bersama-sama untuk melakukan kebajikan, mengembangkan misi ketuhanan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kebajikan yang kami lakukan pada hari ini kami limpahkan kepada leluhur kami. Semoga semua leluhur kami dimanapun terlahir selalu bahagia mendapatkan jalan terang dari Sang Ratna. Kebajikan ini juga kami limpahkan kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kami, baik dalam kehidupan lampau maupun dalam kehidupan sekarang. Semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kami bahagia. Kebajikan ini juga kami limpahkan kepada sanak saudara kami, kepada keluarga kami. Semoga sanak saudara kami, keluarga kami diberkahi sehat, bahagia, panjang umur, sejahtera lahir dan batin. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Mulai buka mata. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa berkah dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya bahagia. Ya, saya akhiri. Selamat sore. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya ucapkan Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Jauhan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di tahun berikutnya. Ya, terima kasih ya. Sisi.